Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bagaskoro dengan nomor BP 201105-2006. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pengeringan kayu. Menurut Thesaurus tahun 1991 mengartikan pengeringan kayu sebagai proses yang dilakukan untuk menurunkan kadar air suatu kayu sehingga seimbang dengan kadar air lingkungan atau kondisi udara letak keberadaan suatu kayu. Keberadaan kadar air di dalam kayu berpengaruh signifikan dalam pemakaian kayu. Oleh karena itu, dibutuhkan proses pengeringan kayu. Dalam proses pengeringan kayu terdapat dua metode menurut Dumanau tahun 1990, yaitu metode pengeringan secara alami dan metode pengeringan buatan. Apabila dibandingkan antara keduanya, metode pengeringan buatan mempercepat laju pengeringan suatu kayu daripada pengeringan secara alami. Hal ini diakibatkan oleh udara pada metode pengeringan buatan memiliki suhu yang lebih tinggi daripada pengeringan secara alami, yang dimana pengeringan secara alami ini tergantung dalam kondisi lingkungan. Yang pertama ialah pengeringan secara alami. Metode pengeringan kayu secara alami merupakan metode pengeringan yang dilakukan secara alami dengan memanfaatkan suhu atau radiasi matahari di sekitar lingkungan kayu. Metode pengeringan secara alami ini memiliki beberapa keuntungan dan kerugian. Yang pertama, keuntungannya dapat dilakukan dengan biaya yang cukup murah tanpa menggunakan peralatan yang mahal dan tidak memerlukan tenaga ahli karena lebih mudah untuk dilakukan. Serta yang terakhir, pengeringan kayu dilakukan dengan memanfaatkan suhu dari matahari. Sedangkan kerugiannya memerlukan waktu yang cukup lama supaya kayu mengering karena dipengaruhi oleh keadaan cuaca, dan yang terakhir, lapangan yang digunakan untuk melakukan pengeringan cukup luas. Pengeringan kayu secara alami biasanya kayu dijejer-jejerkan dan diletakkan di ruang terbuka agar terkena dengan cahaya matahari. Yang kedua ialah metode pengeringan buatan. Metode pengeringan buatan merupakan metode pengembangan dari metode pengeringan alami. Munculnya metode pengeringan buatan ini pada dasarnya sebagai akibat dari permintaan kayu yang semakin meningkat dengan standar kualitas tinggi, sehingga perkembangan teknologi yang semakin modern memberikan solusi untuk menghasilkan kualitas kayu yang lebih baik dengan adanya pengeringan buatan yang lebih efektif dan efisien. Keuntungan dari pengeringan kayu dengan metode pengeringan buatan antara lain, yang pertama, proses pengeringan lebih singkat. Kadar air akhir pada kayu dapat diatur sesuai dengan keperluan serta tujuan penggunaan kayu. Sedangkan kerugiannya ialah metode pengeringan ini membutuhkan modal yang besar serta tempat yang besar. Dalam pengeringan kayu buatan biasanya diperlukan suhu 58-75 derajat dan estimasi waktunya biasanya 72-78 jam. Berikut ini merupakan proses pengeringan kayu buatan, yang dimana proses ini memerlukan suatu ruangan atau kamar yang biasanya berisi alat pengering kayu dan tumpukan kayu yang akan dikeringkan. Biasanya pengeringan kayu buatan ini dapat dikontrol dan dapat dicek sehingga membuat mutu serta kualitasnya terjamin. Dan pengeringan kayu buatan ini dapat dilakukan berulang kali sampai dengan mutu atau kualitas kayu yang diinginkan sudah dipenuhi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang proses pengawetan kayu. Pada dasarnya, proses pengawetan kayu yang diterapkan di setiap pengolahan kayu adalah untuk memperbesar keawetan kayu sehingga kayu yang mulanya memiliki umur pakai tidak panjang menjadi lebih panjang dalam pemakaiannya. Ada beberapa hal yang menjadi prinsip pengawet bahan material kayu, diantaranya pengawetan kayu harus merata, penetrasi, dan retensi. Bahan pengawet diusahakan masuk sebanyak mungkin di dalam kayu. Metode pengawetan kayu menggunakan bahan-bahan kimiawi sangat ampuh terhadap makhluk penyebab kerusakan kayu. Seperti bahan kimia yang sering digunakan dalam
pengawetan kayu. Namun, tidak semua bahan pengawet kayu memiliki kegunaan yang tepat dalam proses pengawetannya. Beberapa metode pengawetan kayu. Yang pertama yaitu merendam kayu di sungai. Merendam kayu balok maupun kayu gelondongan di sungai merupakan cara mudah mengawetkan dan meningkatkan kualitas kayu. Tujuan dari perendaman ini adalah agar kayu menyerap air sehingga memicu keluarnya zat ekstraktif yang larut air seperti nitrogen, glukosida, tanan, dan zat warna kayu. Sedangkan zat ekstraktif yang tidak larut air seperti pati tetap ada di dalam puri-puri kayu. Yang kedua yaitu merendam kayu di kolam. Perendaman kayu di dalam kolam dengan tambahan bahan-bahan alami juga dapat mengawetkan kayu seperti pelepah pisang, daun tembakau, merang padi, serta bunga cengkeh adalah bahan alami yang biasanya digunakan. Proses perendaman umumnya memakan waktu 2 hingga 3 bulan untuk mencapai hasil maksimal. Yang ketiga yaitu campuran oli dan solar. Oli bekas juga dapat digunakan untuk mengawetkan kayu dan memperpanjang usia pakainya. Caranya adalah dengan membuat cairan dari campuran oli dan solar dengan perbandingan 1:1. Oleskan cairan tersebut pada permukaan kayu secara merata menggunakan kuas. Selanjutnya biarkan selama beberapa hari agar cairan meresap dan mengering secara alami. Agar mendapatkan hasil maksimal, sebelum kayu digunakan untuk konstruksi bangunan, maka dapat dioles kembali dengan cairan oli dan solar dengan perbandingan 1:2. Jika kayu akan diserut, maka pengolesan dilakukan setelah kayu diserut. Yang keempat yaitu teknik pengasapan kayu. Metode pengasapan belum terlalu banyak dilakukan oleh masyarakat untuk mengawetkan kayu. Mengasapi kayu dilakukan selama 3 hari agar kualitas kayu meningkat. Jenis kayu biasanya diasapi adalah kayu sengon dan pulai menggunakan bahan bakar kayu mangium. Yang kelima yaitu mengecat kayu. Melapisi kayu dengan cat merupakan cara paling mudah untuk membuat kayu menjadi awet. Cat yang digunakan dapat berupa cat kayu, cat minyak, dan pelitur. Namun hasilnya keawetannya menggunakan cara pengecatan kayu tidak seawet teknik-teknik lainnya. Yang keenam yaitu pengawetan kayu dengan vakum. Biasanya cara pengawetan kayu dengan sistem vakum dilakukan oleh perusahaan kayu skala besar. Kelebihan metode ini adalah penetrasi dan retensi bahan pengawet yang sangat tinggi. Proses kerja yang cepat dan dapat diaplikasikan pada kayu basah maupun kering. Akan tetapi cara ini juga memiliki kelemahan, yakni diperlukan biaya mahal serta tingkat ketelitian kerja yang tinggi. Mencegah bahaya pengawet kayu. Proses mengawetkan kayu tidak jarang menimbulkan dampak lingkungan dan berpengaruh bagi kesehatan. Oleh sebab itu, diperlukan upaya pencegahan agar kita terhindar dari bahaya pengawet kayu. Antara lain, yang pertama, jangan mengawetkan produk kayu apabila produk tersebut kontak dengan makanan secara langsung. Contohnya adalah piring, rak makanan, dan sebagainya. Bahan kimia dapat berpengaruh buruk terhadap kesehatan penggunanya. Yang kedua, jangan mengawetkan kayu yang digunakan untuk top table, meja bagian atas. Yang ketiga, gunakan pengawet kayu hanya pada area yang mudah terlihat, seperti lantai kayu atau panel dinding. Yang keempat, jangan gunakan pengawet kayu yang berinteraksi langsung dengan air bersih atau air minum. Yang kelima, buang sisa kayu yang telah diawetkan dengan cara dikubur. Sebaiknya jangan digunakan untuk kayu bakar karena asapnya mengandung bahan kimia sisa pengawetan. Yang keenam, hindari diri dari debu gergaji atau debu amplas yang berasal dari kayu awetan. Yang ketujuh,
Bagi para pekerja pengawet kayu, selalu jaga kebersihan tangan dan bagian tubuh lainnya, terutama sebelum makan atau minum. Yang kedelapan, jika pakaian yang kita kenakan terkontaminasi bahan kimia pengawet kayu, maka pisahkan pakaian tersebut dari pakaian lain ketika dicuci.